dia dia tidak bisa punya perkembangan diri, guys. Jadi beberapa anak pemuda, remaja itu dalam fase kehidupan 6 sampai 11 itu kemudian terbentuk dengan sebuah kepercayaan diri yang sangat rendah, sehingga usia 12 sampai 17 tahun anak-anak pemuda ini tidak menemukan apa yang sebenarnya yang menjadi nilai di dalam kehidupannya. Sehingga 17 sampai 40 beberapa anak pemuda memilih untuk menarik diri dari lingkungan, menarik diri dari komunitas. Mereka lebih mengisolasi dirinya dan sulit untuk bisa mengembangkan sebuah relasi ya. Jadi kalau teman-teman lihat dari Erik Erikson ini sebenarnya ini kebenaran umum yang kita bisa langsung capture, yaitu kalau kita ngomong tentang usia 20 sampai 25 tahun berarti terletak antara identitas dengan sebuah bentuk proses relasi. Psychology Today, Caroline Beaton itu mengatakan bahwa quarter life crisis adalah sebuah bentuk teori yang muncul dari sebuah survei dari 1.000 orang anak muda yang sebagai contoh ditemukan 86% dari mereka itu mengalami sebuah tekanan, ya, felt pressure to succeed in the relationship, finance and jobs before hitting 30. Nah, ini lagi-lagi pendekatannya dari kebenaran umum. Kenapa saya mengungkapkan ini dulu? Supaya kita memahami bahwa tema tentang quarter life crisis itu memang sangat kuat sekali didorong, dikembangkan oleh mereka yang ada di dalam konteks pendekatan psikologi. Dan sekali lagi, saya bukan ngomong menampik hal ini ya. Bahkan kalau kita melanjutkan dari Caroline Beaton tadi, di slide berikutnya dikatakan ketika di kehidupan di masa senja, biasanya diketemukan sebuah kegelisahan tentang tak terhindarkannya kematian. Quarter life crisis berputar dalam sebuah bentuk kefrustrasian akan kurangnya sesuatu dalam hidup. Kita tidak mau menyesal dalam hidup. Ya. Jadi orang melihat, mengcapture sesuatu di dalam fase kehidupannya, sadar atau tidak melihat apa yang terjadi kepada orang-orang tua yang sudah ada lebih dahulu. Nah, anak-anak pemuda ini kemudian melihat dan sadar atau tidak, mereka itu terdorong untuk mengatakan saya tidak mau dalam masa tua saya nanti akan menjadi seperti mereka. Sehingga pada waktu mereka itu merintis sebuah pekerjaan, perkuliahan, pekerjaan, karir, dan seterusnya, mereka ada sebuah target yang ingin dicapai. Dan sekali lagi, apakah itu salah? Tentu saja tidak. Ya, Bradley Program on Psychology dikatakan demikian, the quarter life crisis is a period of uncertainty and questioning that typically occurs when people feel trapped. Jadi krisis 3/4 parubaya ini adalah sebuah masa ketidakpastian karena mempertanyakan sesuatu yang muncul karena mereka merasa terjebak di dalam sebuah kehidupan yang dikatakan di sini ya, tidak lagi punya inspirasi di dalam usia 20-an sampai usia 30-an. Ya. Beberapa orang mungkin merasa stuck di dalam pekerjaannya, dead end job while all of their friends advance their careers. Jadi mereka melihat, mencerminkan dirinya kepada orang-orang di sekitarnya. Oke, mungkin banyak hal yang kita dapatkan informasi, tapi saya coba gambarkan secara sederhananya begini. Quarter life crisis adalah sebuah gejala kecemasan akan bentuk tekanan dalam diri akibat tidak tercapainya sebuah harapan dalam fase kehidupan tertentu di sebuah komunitas sosial tertentu. Sekali lagi ya, ada yang perlu kita garis bawahi, guys. Yang pertama adalah gejala kecemasan. Nah, gejala kecemasan tentu saja semua orang tidak hanya usia 20-25 tahun pasti mengalami kecemasan. Tapi saya akan memberikan sebuah tekanan di dalam itu tadi, akibat tidak tercapainya sebuah harapan dalam fase kehidupan tertentu. Jadi mereka merasa bahwa kalau mereka tidak mencapai sebuah target kehidupan tertentu, yang mana target itu sendiri ditentukan dari komunitas sosial, guys. Jadi di mana kita berada hari ini, dorongan, pressure untuk mendapatkan, untuk mencapai sesuatu, itu menimbulkan sebuah krisis dalam kehidupan. Mereka yang tidak lagi di dalam sebuah kondisi yang sehat, secara kejiwaan, sehat secara pemikiran, dan juga sehat secara kerohanian, akan mengalami sebuah goncangan ketika dia itu diperhadapkan dengan banyaknya capaian-capaian yang didapatkan oleh orang lain. Jadi sadar atau tidak kita ini
lebih banyak melakukan sesuatu karena memang dorongan komunitas, peer pressure. Nah, kenapa kita tidak siap untuk menghadapi semua yang terjadi di sekitar kita? Karena cara pandang kita terhadap sebuah kehidupan, cara pandang kita terhadap sebuah karir, terhadap sebuah pekerjaan, tidak ditentukan dari bagaimana kita memahami diri kita sebagaimana sang pencipta mendesain kita, tapi karena melihat apa yang terjadi di komunitas sosial kita, guys. Sekali lagi ya, teman-teman jangan sampai Anda juga memahami saya keliru ya. Bukan berarti komunitas sosial itu tidak penting. Tapi kalau komunitas sosial ini menjadi sebuah dorongan, ya, yang menjadi fokus untuk kita mencapai sesuatu, kita akan terus mengalami krisis, tidak hanya di usia 20-25 tahun. Saya pernah ketemu dengan beberapa orang yang sudah usia 40, 45, 50, itu mengalami krisis ketika ada sebuah reuni. Bayangkan, ya, di sebuah reuni SMP, SMA atau kuliah tetap mengalami sebuah krisis karena ketika diperhadapkan dengan teman-temannya, mereka mencoba melihat diri sebagaimana orang lain melihat dia. Abraham Maslow, seorang lagi yang sangat terkenal dengan psychoanalysis, itu juga membuatkan sebuah piramid tentang kebutuhan hidup manusia. Kalau teman-teman lihat, ini juga tidak asing, guys. Jadi semua orang itu bergerak di dalam sebuah kebutuhan. Dari kebutuhan yang paling dasar, sandang, pangan, papan, sampai yang paling tinggi, itu aktualisasi diri. Dan menarik sekali, Arsis Sproul, seorang teolog, itu memberikan sebuah respon terhadap teori Maslow ini. Dia mengatakan demikian, pencarian akan nilai diri bisa menjadi nafsu yang haus kekuasaan. Keinginan untuk memperoleh makna diri bisa membuat kita menjadi egomaniak, terobsesi oleh diri kita sendiri, buta terhadap segala sesuatu, kecuali keberhasilan diri kita sendiri. Betul atau tidak, banyak orang menganggap taraf gaji mereka sebagai barometer untuk mengukur nilai mereka sebagai manusia. Jadi menurut Aziz Pro, teori Maslow yang memang tidak lagi sepenuhnya salah ya, tapi manusia kan bergerak dengan sebuah kebutuhan. Mereka membutuhkan makanan, minuman, pekerjaan, sampai kemudian kebutuhan untuk dicintai, mencintai, kebutuhan untuk diakui, sampai seterusnya. Nah, menurut Aziz Pro, teori Maslow ini justru memanipulasi diri kita, sehingga kita ini bergerak, alih-alih kita ini sedang mencari atau mencukupi kebutuhan kita, guys. Tapi sadar atau tidak, kita terjebak di dalam sebuah lingkaran bahwa kebutuhan sesungguhnya adalah kebutuhan untuk diakui oleh orang lain. Kebutuhan untuk diterima oleh komunitas sosial. Kebutuhan untuk eksis di dalam sebuah kancah kehidupan, guys. Walaupun kita berpikir dan kita mengatakan, gue perlu ini untuk kuliah, gue perlu ini untuk masa depan, gue perlu rumah, gue perlu karir, gue perlu pekerjaan. Tapi dorongan kita untuk mencapainya semata-mata hanya untuk menunjukkan bahwa kita ini ada di tengah-tengah komunitas sosial ini. Makanya saya seringkali ngomong sama anak-anak pemuda ya, buat gue gini sih, pekerjaan itu bukan kita ini bisa menghidupi kehidupan kita, yang menghidupi kehidupan lu tuh Tuhan gitu. Jadi kalau kita ngomong tentang pekerjaan, kembali kepada Alkitab, pekerjaan itu didesain oleh Allah sebagai representasi dirinya, guys. Makanya Tuhan menciptakan manusia, lalu dia berkata, kuasailah bumi ini kan, taklukkanlah bumi ini. Nah pertanyaannya adalah ngapain Tuhan suruh manusia untuk mengatur dunia ciptaannya gitu. Kan dia sendiri bisa mengaturnya. Tapi karena Tuhan ingin melibatkan manusia, maka representasi manusia di tengah-tengah dunia ini sebenarnya harusnya menyatakan rasa hormat kepada Tuhan ketika dia itu bekerja. Yang memelihara kehidupan lu sama gua adalah Tuhan itu sendiri. Yes, Tuhan bisa memelihara hidup kita melalui pekerjaan, betul. Tapi jangan lupa bahwa tanpa pekerjaan pun Tuhan masih bisa menghidupi lu gitu loh. Tuhan masih punya banyak cara untuk bisa menghidupi kita. Jadi kita ini harus terdorong untuk bekerja bukan untuk mencari jenjang karir dan duit dan gaji dan posisi prestasi fasilitas, bukan. Tapi dorongan utama kita dalam bekerja adalah kita ini mau menghormati Tuhan yang sudah memberikan kepada kita talenta dan privilege, kehormatan. Makanya kan Alkitab ngomong orang yang tidak bekerja jangan makan. Tahu nggak sih, esensi nilainya adalah bukan cuma sekedar lu bekerja lalu dapat makan, enggak. Bahkan Alkitab mengatakan Tuhan memberkati kita pada waktu kita tidur kok. Bayangkan, orang yang maaf ya, orang yang kaya, orang yang miskin, orang yang terdidik, yang tidak terdidik, masing-masing dikasih waktu 24 jam. Ada orang yang kerja 2-3 jam itu bisa dapatkan uang mungkin puluhan sampai ratusan juta. Ada orang yang bekerja 22 jam, 20 jam habis-habisan, mungkin nggak mencapai uang seperti halnya 2-3 orang yang bisa bekerja 2-3 jam. Kalau kita ngomong tentang talenta,
Di atas langit itu ada langit gitu loh. Nggak akan pernah bisa selama kita terus membandingkan diri kita dengan orang lain, membandingkan diri kita dengan orang-orang yang punya mimpi yang lain, lalu kita kemudian masuk terjebak di dalam mimpinya orang lain. Perhatiin ya, kita mendesain diri kita bukan sebagaimana Tuhan mendesain kita. Kita mendesain diri kita itu seperti mimpinya orang lain, guys. Ya, makanya ini kan menarik ya, manusia kan selalu hidup dalam sebuah tuntutan kan. Masih jomblo ditanya kapan lu punya pacar. Setelah punya pacar ditanya kapan lu merit. Setelah merit ditanya lagi kapan lu punya anak. Sudah punya anak satu, kapan punya anak dua. Setelah punya anak dua ditanya kapan lu punya anak tiga. Setelah anak-anak semuanya gede ditanya kapan lu punya cucu. Kapan lu mantu. Setelah tambah gede ditanya lagi kapan lu mati. Nggak ada sih yang nanya gitu. Tapi ya itulah kan fakta kehidupan. Kalau kita terus hidup di dalam dunia ini hanya berdasarkan tuntutan manusia, tuntutan komunitas, kemanapun fase kehidupan kita, kita pasti akan krisis, guys. Pasti akan krisis. Ada dua tokoh yang saya sering baca ya bukunya ya. Yang satu adalah René Descartes, yang satu adalah Martin Heidegger. Dia membuat sebuah konsep berpikir yang menarik. Yang pertama adalah, tak mungkin aku berpikir tanpa aku yang ada. Jadi penekanannya adalah, manusia itu berpikir karena dia ada dulu. Tapi René Descartes mengatakan, no, aku berpikir maka aku ada. Jadi kedua bagian ini saya tidak akan mengkritisi teorinya, tapi yang penting buat kita adalah, yang satu, itu lebih condong kepada keberadaan diri. Keberadaan diri ini menentukan cara kita berpikir. Tapi René Descartes ngomong enggak. Kita ini berpikir sebagaimana kita berpikir, kita maunya seperti apa memikirkan hidup kita gitu loh. Ya, ini kan keduanya menarik ya, karena yang satu itu kalau ngomong tentang keberadaan, dia tuh sedang ngomong tentang sebuah konsep begini guys. Lu itu kan mikirin sesuatu ya, melihat objek tertentu, lalu hasilnya kan bisa berbeda ya. Misalnya contoh ya, saya selalu kasih contoh gini, kalau kita melihat anak-anak, ya maaf ya, kalau ngomong diksinya agak kurang tepat, minta maaf, tapi mungkin anak gelandangan lah yang ada di pinggir jalan. Ya, ketika ada seorang yang datang dan melihat anak gelandangan, objek yang sama, tapi orang ini adalah seorang bisnismen. Begitu dia melihat anak tersebut, dengan cepat responnya adalah, gue akan buat UMKM, gue akan buat bisnis supaya anak-anak ini bisa kerja. Tapi kalau kemudian muncullah seorang dosen yang adalah pendidik, melihat objek yang sama, dia akan ngomong gini, yang penting bukan UMKM, yang penting bukan kerja, tapi pendidikan. Karena orang yang punya pendidikan akan bisa bekerja. Tapi seorang dokter kemudian melihat objek yang sama, seorang anak tadi. Lalu dia ngomong, percuma ada UMKM, percuma bekerja, percuma terdidik, kalau sakit. Makanya gue akan membangun sebuah rumah sakit, misalnya klinik yang murah, supaya bisa terjangkau. Karena yang penting adalah kesehatan. Tapi muncullah Pastor, ya misalnya Pastor L, langsung ngomong, lihat tuh objek. Enggak, yang penting itu bukan UMKM, yang penting itu bukan pendidikan, yang penting itu bukan kesehatan, tapi kerohanian. Maka gua akan bangun gereja supaya mereka itu kerohanian bisa bertumbuh. Lihat ya, saya bukan ngomong mana yang lebih benar, mana yang salah, enggak. Tapi objek yang sama, masing-masing punya pendekatan. Kenapa? Karena bagi banyak orang, selalu fokus kehidupannya apa yang dia dapat, apa yang dia percaya tentang hidup. Nah ini pentingnya supaya kita memahami bahwa kita semuanya guys, kita ini punya satu kepercayaan yang kita pegang gitu loh. Entah itu datang dari mana. Maka aku berpikir tentang siapa aku, menurut René Descartes, itu juga benar. Seperti yang Martin Heidegger ngomong, bahwa aku ada ini karena orang lain sudah memasukkan kepadaku informasi. Ya, semoga ini bisa teman-teman paham ya, ini sedikit filosofis, tapi ini penting supaya kita bisa memahami QLC itu sebenarnya muncul dari mana sebenarnya gitu loh. Kan setiap orang kan, saya nggak tahu, teman-teman yang hadir nih 92 orang, wow luar biasa ya, gue tepuk tangan buat teman-teman semua yang hari ini bisa bergabung, ya mengapresiasi, dan aku berharap 92 orang ini setelah mendengarkan ini semakin bisa merefleksi kehidupan. Kita ini kan bergerak di dalam masa yang berbeda-beda guys. Bukan ngomong masalah, tapi kan suku kita beda, mungkin kita dibesarkan di mana, mungkin beda gitu loh. Keluarga kita juga background-nya apa. Misalnya contoh gue ya, gue ini keluarga dibesarkan di Bandung. Nah ini gue lagi di Bandung hari ini. Papa almarhum dan mama saya itu perantau dari Medan. Ya, jadi waktu mereka merantau dan kami lahir di Bandung, saya selalu mendengarkan informasi dari papa saya bahwa kita ini merantau, maka kita harus berhasil.
kita akan bisa dianggap ada kalau kita ini berhasil ketika kita merantau. Nah, sadar atau tidak, informasi itu di dalam alam bawah sadar saya itu masuk gitu loh. Dan itu mendrive kehidupan saya, ya, mendrive kehidupan saya. Jadi siapa kita hari ini sebenarnya tidak pernah punya kehendak bebas yang totally free. Kehendak bebas kita itu untuk memilih sesuatu, sadar atau tidak, itu didrive oleh apa yang pernah kita punya di belakang. Ya. Makanya Amsal 19 ayat 2-3 ini luar biasa, guys. Kalimatnya begini. Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Kebodohan menyesatkan jalan orang, lalu gusarlah hatinya terhadap Tuhan. Coba perhatikan kalimat ini. Dikatakan pengetahuan, kerajinan itu tidak baik tanpa pengetahuan. Artinya orang yang rajin itu harus juga didorong dengan sebuah pengetahuan mengapa dia harus rajin. Tapi kalimat yang berikutnya, kebodohan menyesatkan jalan orang. Apa yang terjadi ketika seseorang bodoh? Karena dikaitkan dengan pengetahuan. Hatinya itu gusar pada Tuhan. Ya. Dari prinsip Amsal 19 ayat 2-3 ini, Paul Hibbert itu membuat sebuah konsep teori tentang kehidupan manusia yang dia kaitkan dengan worldview, yaitu cara pandang dunia. Ini dia gambarnya. Jadi teman-teman, kalau Anda lihat di depan, itu ada segitiga di tengah. Ya, ini semoga kelihatan ya. Di sana ada tulisannya belief, ya, ada feelings, ada value, ada kepercayaan, ada perasaan, ada nilai-nilai di dalam kehidupan. Nah, itu di tengahnya ada worldview tuh. Ya. Jadi, apa yang menjadi kepercayaan kita? Oke lah, kita Kristen, ya, kita pernah dengar firman Tuhan, tapi itu nggak cukup, guys. Karena apa yang Anda percayai itu harus masuk dalam feelingsmu. Apakah perasaanmu terhadap apa yang Anda tahu itu membuat engkau tuh bahagia? Dan kemudian nilai-nilai yang Anda anggap penting di dalam hidup. Nah, ini masuk dalam worldview di tengah. Tapi jangan lupa, menurut Paul Hibbert, ketiga hal ini hanya bisa terjadi dan menghasilkan behavior products, tingkah laku, karena pengalaman-pengalaman itu yang di luar panah itu. Ya, pengalaman-pengalaman. Artinya apa sih? Dari teori ini, worldview ini, manusia itu mendapatkan sesuatu perilaku, ya, kehidupan manusia yang kita lakukan, itu karena percampuran tentang belief system kita, perasaan kita, dan nilai kita yang kita dapatkan dari mana? Dari pengalaman. Ya, jadi dari teori ini, saya bisa mengambil sebuah kesimpulan sederhana, kenapa ada anak-anak muda hari ini merasa bahwa lesbian is good. Ya. Homoseksual itu is fine. Ya. Saya nggak akan bahas itu terlalu dalam, tapi paling tidak mereka mengatakan bahwa kalau aku suka sama perempuan yang sama, aku perempuan suka kepada perempuan, itu sesuatu yang benar. Kenapa benar? Kemudian teorinya dikaitkan dengan begini, dia suka sama saya suka sama dia. Saya tidak merugikan orang lain. Itu. Kalau sama-sama ya nggak apa-apa gitu loh. Dan perasaan saya dengan dia kan oke gitu loh. Dan kalau kita ngomong tentang value, come on man, hari ini adalah udah zamannya itu bukan zaman ortodoks dulu lagi gitu loh. Ini kan zaman terbuka, liberalisme. Masing-masing orang di dalam postmodern ini berhak menentukan siapa dirinya. Nah, kalimat-kalimat seperti ini menjadi sebuah pembenaran. Menurut Paul Hibbert, kenapa dia bisa mengambil itu sebagai sebuah pembenaran? Karena tanpa sadar akumulasi kehidupan masa lalu. Apa itu? Dia punya papa suka mukul mamanya. Jadi selama dia kecil dia berpikir laki-laki itu jahat. Setelah beranjak dewasa, dia ketemu dengan pacarnya yang kemudian selingkuh. Lalu kemudian dia besar lagi, dia mencoba untuk menjalin relasi. Pada waktu dia akan menikah, tiba-tiba ditinggal pergi oleh pasangannya. Wah, sakitnya minta ampun, itu kayak butiran debu. Aku tak sanggup bangkit lagi, sudah kayaknya udah lulu lantak. Nah kemudian di tengah-tengah kepedihan hatinya terhadap pria, guys, muncullah seorang wanita yang works with her gitu loh, masuk bisa memenuhi apa yang menurut dia itu bisa dibutuhkan gitu loh. Ya. Dan sekali lagi kasus-kasus seperti ini kemudian membuat sebuah cara pandang dunia yang menghasilkan behavior produk seperti itu tadi. Ya. Jadi apa yang kita mau sebuah simpulkan? Gini guys, QLC, quarter life crisis, sadar atau tidak dipengaruhi oleh 4 faktor utama. 1, personality.
Masing-masing kita punya kepribadian. Apakah Anda introvert, apakah Anda ekstrovert, apakah Anda sanguin, apakah Anda melankolis, dan seterusnya, dan seterusnya. Personality kita itu mempengaruhi cara kita melihat krisis. Oke, yang kedua, sosial community kita. Di mana kita tinggal. Apa yang selalu Anda luangkan waktu. Misalnya, kalian semuanya punya teman yang suka hangout. Ya, di mana-mana selalu minumnya harganya 50.000 ke atas. Atau mungkin Anda punya teman-teman dalam kelompok yang memang tajir, melintir. Ya. Atau mungkin yang biasa-biasa, kita masuk dalam sosial komunitas yang seperti apa, itu menentukan bagaimana kita melihat krisis. Yang ketiga adalah world view. Kita masing-masing mempunyai sebuah baggage ya, yang kita dapatkan dari masa kecil kita. Dan yang keempat adalah bagaimana keluarga kita itu memberikan sebuah pendidikan kepada kita. Nah, problemnya dari keempat hal ini, ketika kita memandang QLC, Quarter Life Crisis, adalah keempat hal ini di-capture oleh firman Tuhan. Apa itu? Semuanya sudah jatuh dalam dosa, guys. Ya. Kalau diklik sekali lagi, itu muncul tuh. Kepribadian kita tidak lagi sempurna seperti yang Tuhan nyatakan. Komunitas sosial kita tidak lagi bisa membuat kita itu menjadi support system yang selalu positif. Bahkan beberapa orang juga kepahitan kepada orang yang sudah Kristen gitu loh. Ya. Berapa banyak anak pemuda juga hari ini tidak bisa menghadapi fakta bahwa orang tua mereka divorce, bercerai. Ya, semakin complicated ketika salah satu dari orang tua kita itu menikah lagi dan punya anak. Kita selalu dikejar dengan sebuah kerinduan untuk dikasihi, untuk diterima. Ya, cara pandang kita terhadap kehidupan, entah itu dari masa lalu kita, ada teman-teman yang lagi kecil dibully, kayak gue gini. Ya, jadi waktu gue masuk panti rehabilitasi dan dikonseling oleh banyak konselor, hampir 5 panti rehab waktu itu. Ya, dan mengatakan bahwa dalam masa kecil saya pernah dibully. Yes, saya bilang, saya masih ingat sampai dengan saat ini. Waktu itu saya diejek-ejekin sebagai orang yang gendut. Dan ketika saya bertumbuh remaja, pemuda, tubuh saya gempal, tubuh saya besar, dan saya benci diri saya. Sehingga kemudian begitu ada ruang dan celah, konon katanya kalau ngerokok jadi malas makan, bisa membuat badan lebih kurus, gue lakukan itu. Ya, how stupid I am, tau nggak sih? Betapa bodohnya. Tapi hari ini, saya bisa ngomong begitu. Tapi pada saat itu, tidak semudah itu saya melaluinya, guys. Di telinga saya ini ada banyak bekas tindik. Di hidung saya ada bekas tindik 1, piercing. Kenapa kok saya lakukan itu? Waktu zaman gue piercing ya, itu untuk nindik hidung tuh jarang lah ada orang yang mau. Kalaupun ada yang mau tuh harganya luar biasa mahal. Dan apa yang gue lakukan? Gue ngambil jarum pentul nyokap gue, es batu sama handuk. Gue masuk ke kamar mandi di kamar gue, lalu coba ngebolongin hidung. Teman-teman mungkin ngedengerin cerita gue ini bisa ketawa gitu loh. Gue juga ngetawain itu gitu loh. Dan kenapa gue melakukan itu? Karena peer pressure. Ya, karena gue merasa gue bisa diterima kalau gue tuh menjadi sama seperti mereka gitu loh. Sehingga sadar atau tidak, world view gue, cara pandang gue terhadap hidup, selalu tergantung dari apa kata orang. Jadi dari keempat hal ini, teman-teman sekalian, kita bisa mengambil sebuah gambaran bahwa QLC itu berkaitan dengan pertama, rencana kehidupan kita. Oke, kita planning nih hidup kita. Oke, usia kita berapa nih? Kita punya sebuah tujuan, planning kita tentang sebuah tujuan. Kaitan tentang rencana dan tujuan, kemudian dieksekusi dengan yang namanya tindakan dan moralitas. Kadang-kadang kita bisa ngomong begini nih, aduh kalau gua nggak dapetin, gua nipu deh, gua bohong deh, dan seterusnya. Itu tindakan yang berkaitan dengan moralitas. Ya. Tapi ada yang ketiga, yaitu keyakinan, kepercayaan kita, optimisme kita terhadap sebuah kehidupan. Yang setuju atau tidak setuju, itu akan mempengaruhi cara kita melihat rencana dan tujuan, tindakan dan moral. Apa sih? Gini loh, waktu lu ngomong tentang rencana, gue usia begini pengen dapat ini. Pertanyaannya adalah, kalau lu nggak dapat, terus kenapa? Kenapa lu harus dapetin itu? Kenapa lu harus dapetin itu? Tindakan kita kemudian menentukan apakah gue mau shortcut, apakah gue mau nipu, gue mau bohong, yang penting gue dapetin deh. Memikirkan apa yang sedang kita pikirkan hari ini, itu sangat dipengaruhi dengan bagaimana kita punya sebuah kepercayaan. Bagaimana kita melihat hidup dalam konteks filosofis, ngomong itu epistemologi. Bagaimana aku tahu apa yang aku tahu. Bagaimana aku percaya apa yang aku percaya. Gimana aku bisa tahu? Dari mana semuanya itu?
Dan yang menarik, John Calvin pernah mengatakan sebuah kalimat, without the knowledge of God, we cannot know ourselves. Tanpa pengenalan kita akan Tuhan, guys, kita nggak akan pernah bisa mengenal diri kita. Even our purpose, even our direction, even our motivation, itu semuanya akan kembali kepada Sang Pencipta. Lu mau mikirin apa tentang kehidupan, karir, rumah, dan pekerjaan, tentang pasangan hidup dan segalanya, harus kembali kepada Tuhan yang mendesain hidup kita. Tanpa pengenalan kita kepada Tuhan, semua yang kita kerjakan, apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah kita akan terus kecewa. Kita tidak akan pernah puas. Oke, kita breakdown sedikit. Saya coba mengkritisi istilah QLC itu. Jadi, teman-teman, istilah QLC sendiri seringkali justru menjadi bahasa yang mengaburkan arti dari esensi manusia yang sesungguhnya di hadapan Allah. Kita mudah termanipulasi dengan sebuah istilah yang kemudian mendorong kita untuk melegitimasi masalah itu. Yes, ada QLC. Lalu tanpa sadar kita terdrive untuk mencari solusi ketimbang mengejar esensinya. Ya. Saya nggak tahu ekspektasi teman-teman pada waktu ikut Zoom ini apa gitu loh. Ya, gua nggak ngerti apakah teman-teman berharap mungkin di sini aku akan menemukan sebuah kekuatan untuk bisa mengejar apa yang aku ingin kejar. Ya, sekali lagi ya, gua nggak ngomong bermimpi yang tinggi supaya kalau jatuh tetap di bintang-bintang itu salah ya guys ya. Ya, enggak, tapi come on man, hari ini coba kita pikirkan esensi tentang kehidupan dulu sebelum kita memikirkan tentang apa yang akan kita capai hari ini. Karena sebelum kita menemukan esensi tentang kehidupan, apa yang akan kita capai tidak akan pernah memuaskan kita. Ya, Mazmur 68 ayat 33 sampai 34. Bagi dia yang berkendaraan melintasi langit purbakala, perhatikanlah, kalimatnya bagus ya. Bagi Tuhan yang saat itu sedang menyatakan akan kebaikannya, melintasi langit, perhatikanlah, ia memperdengarkan suaranya yang dahsyat. Tapi menarik, setelah perhatikan, akuilah kekuasaan Allah, kemegahannya ada di atas Israel, kekuasaannya di dalam awan-awan. Dari kalimat ini saja, pesannya sudah sangat kuat bahwa melihat belum tentu memperhatikan belum tentu mengakui. Karena kalau kita memperhatikan apa yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan lu pasti akan ngomong, yes, hari ini gua ada karena Tuhan yang menyatakan dirinya. Tapi apakah engkau mengakui kekuasaan Allah itu? Makanya saya selalu suka dengan kalimat ini, we can hear the voices of God, but don't listen to His word. Ini problem anak muda hari ini, guys. Ya. Sebenarnya bukan anak muda sih. Berapa banyak sih hari ini kita dengar firman Tuhan? Apakah firman Tuhan itu tidak relate terhadap quarter life crisis? Relate banget, relate. Cuma kita ini nggak listening to His word, tahu nggak sih? Di TikTok saya pernah bikin seperti itu kan. Istri gue manggil gue, bang gitu ya, gue ngomong, oke gitu. Tapi gue tetap ada di tempat itu guys. Lalu dia ngedeketin gue sambil naplok gue, apanya oke gitu loh. Lalu ngomong kan, lu ngomong gue respon oke. Gue denger suara istri gue. Tapi gue nggak memperhatikan dia ngomong apa, sehingga apa yang terjadi? Gue tetap duduk stuck. Tahu nggak sih? Dan ini yang terjadi dalam kehidupan kita, guys. Tahu nggak sih? Lu dengar firman Tuhan, tapi lu nggak perhatiin Tuhan tuh pengen apa dalam hidup lu. Akhirnya apa? Semuanya akan berputar hanya di situ, tahu nggak sih? Kita nggak akan pernah kemana-mana, dan kita terus merasakan kegelisahan, kecemasan terhadap kehidupan ini, dan terus melihat orang lain punya ini, orang lain punya itu, dan kita nggak feel free to enjoy our life. Ingat ya, Katekismus Westminster mengatakan begitu. Tujuan hidup manusia itu memuliakan, menikmati dia gitu loh. Kita nggak bisa menikmati dia lagi. Kenapa? Karena selalu akan ada intimidasi yang ngomong begini, lu kan anak Tuhan, masa lu nggak sukses sih? Lu kan anak Tuhan, berapa deposito lu? Kan Alkitab mengatakan lu nggak akan pernah menjadi ekor, lu bakal jadi kepala, lu akan diberkati. Nah, pemahaman kita itu menjadi intimidasi, sehingga Injil itu tidak lagi menjadi sebuah apa ya namanya, sebuah koridor yang jelas untuk kita tuh mengambil sebuah keputusan. Dan kita merasa that's okay, I'm a Christian, I'm a good Christian. Nah, ini gue quote di Instagram, tapi gue putar kalimatnya. Penghalang terbesar kita untuk menjadi murid Kristus adalah saat kita berpikir udah cukup jadi orang Kristen yang baik gitu loh. Lu bisa ngomong ini, Pastor El,
Gue nggak nipu, Pastor El, gue nggak nyuri, gue nggak berzina, oke deh, gue sekali-sekali pernah nonton pornografi, tapi gue bisa tobat gitu loh. Come on man, hari ini bukan ngomong tentang dosa nggak dosa lagi, tapi kita ngomong layak atau tidak layak hidup kita ini dipersembahkan kepada Tuhan gitu loh. Kan kita berputarnya di situ, tau nggak sih? Beberapa waktu yang lalu kan sempat heboh tuh, katanya ada pastor gondrong, 59 detik bicara tentang tato. Nah, gue coba gambarin, gini loh, hal-hal yang memang esensial tuh nggak mungkin bisa 59 detik. Gue nggak mau mengkritisi orangnya juga, tetapi buat gue gini loh, pertanyaannya jangan lagi cuma gue boleh ditato atau nggak boleh ditato. Kita harus move on, masuk dalam fase berikutnya. Fase berikutnya adalah kita ngomong efektivitas kita sebagai saksi gitu loh. Gitu. Kita harus ngomong tentang bagaimana kita menyangkal diri memikul salib. Ya. Nggak lagi kita bicara, Kak, boleh nggak sih ke pub, Kak, boleh nggak sih ini, Kak, boleh. Ya oke deh, kita bisa chit-chat, bisa ngomong tentang hal itu. Tapi kita kan harus melangkah lagi. Kita melangkah tuh harus, kita ini sebenarnya anak muda zaman now ini kita mau persembahkan hidup buat siapa sih? Kita mau menyangkal diri memikul salib tuh bener apa enggak sih? Atau cuma tagline yang keren dibaca, tapi nggak pernah kita eksekusi. Dan kita terus berputar dengan apa? Itu tadi, yang katanya Maslow, teori kebutuhan, tau nggak sih? Ya, sana pengapapan, gini deh guys. Gue ngomong begini ya, orang yang memang dipanggil untuk bekerja, dan dia bekerja untuk menghormati Tuhan, gue yakin, gue jamin, lu nggak akan pernah meminta-minta guys, lu nggak akan pernah kekurangan. Karena Alkitab mengatakan Bapakmu di surga, itu tahu sebelum engkau minta. Jadi lu mulai harus dengan passion, dengan apa? Dengan talenta. Ingat ya, ada orang dikasih 2 jadi 4, 4 jadi 8. Ada dikasih 1 dikubur. Apakah itu ngomong tentang ada yang 2, 4 nggak adil? Bukan. Ini ngomong apa sih? Responsibility. Ini merasa apa? Tanggung jawab. Ya. Dan hari ini tugas kita adalah mengeksplorasi panggilan talenta yang Tuhan kasih ke lu. Ya. Kan di YouTube channel gue terakhir tuh ngomong tentang Jessica Jane kan, YouTuber yang terkenal, lu ngomong, saya nggak tahu tujuan hidup saya, tapi dia bicara tentang hal kekekalan. Buat gue, cara lihat Jessica Jane udah benar. Artinya apa? Selama lu ada dalam hati Yesus, apapun yang lu kerjakan, tidak terlalu penting lagi. Karena lu mengerjakannya melalui hati Yesus. Tahu nggak sih? Lu di dalam hati Yesus. Profesi apa sih sekarang? Ya, macam-macam nih profesi ya. Itu nggak lagi jadi penting. Kenapa? Itu menjadi bridging point aja. Itu menjadi jembatan untuk apa? Untuk menyelesaikan tugas rencana yang Tuhan sudah berikan kepadamu melalui itu. So guys, kalau lu hari ini jadi desainer, jadikan desainer itu adalah tempat bagaimana lu bisa bersaksi tentang Kristus. Lu bicara tentang akunting, lu bicara tentang marketing. Ayo dong, kalau memang lu panggilannya diberikan talenta seperti itu, abis-abisannya di sana. Jangan ngomong begini dikit-dikit, alah gue cuma dapat gaji segini, gue udah capek cuma dapat segini. Men, lu kalau suka untuk melakukan sesuatu, karena lu memang dipanggil untuk melakukan itu, dan lu tahu fokus lu adalah kepada Yesus, dan waktu lu melakukannya, Yesus tertawa, Yesus senang, Yesus tersenyum, yang lainnya tuh jadi apa ya? Jadi tambahan, tau nggak sih? Jadi suplemen. Kan dulu ada satu orang anak ya, ini kisahnya ya. Ya saya nggak tahu nih, ini fiksi lah katakanlah ya, seorang anak di kampung cuma hidup berdua sama nyokapnya. Nah nyokapnya keluarganya bukan keluarga yang mampu. Jadi nyokapnya itu harus kerja kayak cuci piring, cuci baju ke tetangga-tetangga. Nah anaknya ini suatu kali itu dikasih apa sih namanya sih, alat tiup, piano tiup itu apa sih namanya, melodion ya, pianika. Lalu pianika udah murahan gitu ya. Tapi begitu anak ini mencet masih kecil, ibunya lihat, loh kok anak ini kayaknya punya talenta. Akhirnya apa yang dilakukan? Mamanya ini kerja lebih keras, guys. Karena dia yakin ini punya talenta anak ini. Apa yang dilakukan? Dia ngumpulin duit supaya bisa anak ini les ke kota. Singkat cerita, guys, betul. Setelah les di kota, semua gurunya ngomong, anak ibu ini bertalenta. Ya. Singkat cerita lagi, guys, anaknya jadi terkenal. Dan buat konser di mana-mana. Ya. Konser tunggal. Ya. Dia sendiri, nggak ada penonton, nggak ada siapa-siapa. Bukan ya, maksudnya konser tunggal, dia yang main, semua banyak penonton di situ. Ya, sampai orang-orang penting ada di sana. Nah, waktu dia itu mulai masuk dalam sebuah industri, ada satu orang wartawan yang mengikuti kiprah anak ini. Sampai akhirnya dia terkenal. Nah, suatu kali, seorang reporter ini kayaknya penasarannya tuh nggak bisa ditahan lagi.
Tahu nggak apa yang dia lakuin? Dia tanya kepada anak ini, "Nak, aku mengikuti konsermu dari satu kota ke kota yang lain. Aku ini selalu terganggu dengan apa yang engkau lakukan setelah konser itu selesai." Tahu nggak sih anak ini ngapain? Setelah konser, dia itu kan harusnya bow down ya, ngasih hormat. Tapi anak ini nggak lakukan itu, guys. Yang dia lakukan, dia berputar melihat kiri kanan atas bawah di gedung itu. Lalu si reporter kan bingung. Dia tanya dong suatu kali, "Lu ngapain sih kalau lihat begitu?" Anaknya itu sambil tersenyum ngomong begini, "Sebelum saya bow down, saya cari dulu di mana mama saya duduk." Lalu reporter tanya, "Ngapain?" Dia bilang begini, "Saya bisa begini karena mami saya yang berjasa, ibu saya yang berjasa. Bagi saya main fokus hanya kepada ibu saya. Selama ibu saya dia tersenyum, dia tepuk tangan, saya tidak lagi butuh tepuk tangan orang lain. Saya sudah sangat cukup dengan tepuk tangan ibu saya." Dan kisah ini menginspirasi ya, maksudnya kadang-kadang tuh tepuk tangan orang lain tuh menjadi menjadi apa ya? Menjadi fokus kehidupan kita, ngerti nggak sih lu guys? Ya. Ada banyak pelayanan ya kalau kita ngomong dalam konteks pelayanan ya, yang nggak bisa tereksposure, tereksplorasi, nampak karena nggak di mimbar dan lain sebagainya. Mungkin lu pelayanan cuma doa, mungkin lu pelayanan pemuritan cuma 101 gitu loh. Lu tahu nggak sih? Mungkin orang lain nggak bisa lihat dan ngomong thank you dan tepuk tangan buat lu. Tapi Bapak di surga tuh ngelihat apa yang lu lakuin. Dan tepuk tangan Bapak di surga itu sudah more than enough for us. Betul nggak sih? Sudah lebih dari cukup buat kita. Selama Tuhan Yesus itu disenangkan, walaupun orang lain nggak bisa mengapresiasi apa yang gue lakuin, gue udah cukup gitu loh. Hidup gue itu sudah konten, tau nggak sih? Sudah contentment, sudah penuh, sudah puas. Makanya gue ngomong sama anak pemuda, come on man, hari ini kita cari kepuasan di dalam Tuhan. Sebelum lu bergerak untuk bekerja, sebelum lu bergerak cari pasangan, sebelum lu bergerak cari kontrakan, cari cicilan rumah, investasi, lu pastikan dulu hidup lu tuh udah puas di dalam Yesus gitu loh. Karena kalau enggak, apapun yang lu kejar, itu menjadi sebuah target untuk memuaskan diri lu. Dan gue selalu bilang, hati kita setelah jatuh dalam dosa itu ada jurang yang tak terhingga, guys. Tak terhingga. Karena dia tak terhingga, jurangnya itu hanya bisa diisi oleh kasih Allah yang tak terhingga. Lu mau masukin duit, pasangan, pekerjaan, selalu akan krisis. Kenapa? Nggak pernah cukup gitu loh. Hati lu tuh jurangnya terlalu besar. Lu mau isi pakai apa gitu loh. Ya. Jadi waktu beberapa hari yang lalu kan ada IDMC ya, intentional disciple making church. Ya, gue ikut. Gue selama 2 hari itu ya, setiap kali plenary, gue nggak habis-habisnya tuh nangis, tau nggak guys? Dan itu setiap kali IDMC tuh kayak moment of truth buat gue sih. Itu kayak retreatnya gue. Jadi dulu gue ini udah yang kesekian, mungkin udah yang kepuluhan 14 atau 15 kali gue ikut IDMC. Dan setiap kali IDMC ya, kalau dulu sebelum pandemik, gue ikut yang di Singapura, gue ikut juga yang di Filipina, GDC waktu itu Global Discipleship Congress. Gue tiap kali datang ke mimbar, gue angkat tangan, hati gue hancur. Gue bilang, Tuhan, ada banyak hal yang gue cari dalam pelayanan. Sebenarnya tanpa sadar, itu untuk memenuhi kepuasan hidup gue. Gue bilang, ampuni aku Tuhan. Dan terakhir yang Tuhan tegur adalah waktu gue buat YouTube sama istri gue diskusi. Dan istri gue menjadi penyalur suara Tuhan. Tau gak dia ngomong, hati-hati loh bang. Lu mau bikin itu, lu cari apa? Cari subscriber, cari follower, cari likes, cari apa gitu loh. Apakah Tuhan pengen lu itu ada di dalam media sosial? Come on man, ini nggak gampang gitu loh. Begitu lu masuk dalam dunia media sosial, lu kayak spotlight diri lu dengan semua likes, follower, subscriber gitu loh. Gua nggak ngomong berapa banyaknya sih. Ya, karena bukan masalah banyaknya, masalah hati. Kalau hati kita nggak puas, mau 10, mau 15 likes pun itu menjadi sebuah tingkat pemuasan hidup kita. Gitu. Dan gue bersyukur sih, maksudnya teguran itu membuat gue sadar bahwa gue dalam proses. Ya. Ada banyak baggage tadi ya di dalam, karena kan gini ya, gue kan nakal tuh cukup panjang ya, cukup lama gitu ya. Ya, berapa periode gitu sampai umur 25, 29 tuh, dan gue merasa begitu gue kenal Tuhan, gue pengen ngejar sesuatu. Gue mikir gini, gue pengen berkarya bagi Tuhan. Tapi tanpa sadar itu bisa shifting. Karena tuh tipis banget guys, tipis itu bisa shifting. Kadang-kadang gue nggak mengejar kerajaan Allah, tapi mencoba untuk apa sih, membayar hutang
di dalam masa lalu gue, dan itu kan nggak baik gitu ya. Ortodoksi menghasilkan ortopraksi. Apa sih itu? Doktrin yang benar, etika yang benar, kasih yang benar harusnya mendorong kita untuk melakukan sesuatu yang benar. Jadi kadang kita cuma berhenti di doktrin yang benar. Kita ngomong tentang etika yang benar, kita bicara tentang tindakan moralitas. Kita nggak melakukan dan melanggar sesuatu. Tapi itu tidak cukup, guys. Kenapa? Karena lu kalau masuk dalam ortopraksi, sebuah perilaku kehidupan seperti Yesus, seperti murid Yesus, dibutuhkan apa? Kasih yang benar. Ya. Seorang penulis buku pernah mengatakan manusia itu sebelum dia menjadi seorang yang sangat knowledgeable, seorang yang berpikir dengan knowledge-nya, semua orang adalah orang afeksi, tau gak sih? Mereka tidak berpikir, tapi mereka merasakan. Ya. Dan inilah kita akan coba bahas ya. Nah ini contoh sedikit ya, Marilyn Monroe itu ada sebuah baju ya dijual 4,8 juta US dollar dan juga ada sebuah bola harganya 3 juta US dollar. Nah ini sebuah ilustrasi gambaran yang sederhana. Ya maksudnya apa ya? Baju kalau mau dihitung semahal-mahalnya benangnya dan cara bikinnya nggak mungkin harganya 4,8 juta US dollar. Baju itu jadi mahal karena Marilyn Monroe-nya. Sama dengan bola. Bola itu kalau ngomong tentang ongkos produksi, nilai bola itu tidak akan sampai 3 juta US dollar. Dia menjadi berharga karena ada sebuah toko namanya McFarlane. Di slide berikutnya ada rambutnya Elvis Presley. Konon rambutnya Elvis Presley ini itu dijual 1,8 miliar kalau nggak salah. Dan saya yakin rambut dia sama rambut gua nggak kalah guys, ya karena rambut gua selalu pakai sunsilk dan selalu hitam kemilau ya. Tapi kenapa rambut itu jadi mahal? Karena Elvis. Maksudnya apa sih? Dari sini kita bisa menangkap bahwa sesuatu berharga itu bukan hanya sekedar di dalam dirinya ada hal yang berharga, tapi karena siapa yang memiliki apa yang berharga tersebut. Dan gue mau mendorong teman-teman kita di sini untuk memastikan bahwa diri lu tuh berharga bukan apa yang lu capai, bukan apa yang lu bisa dapetin. Lu tuh berharga karena Tuhan yang sudah mati menebus dosa lu. Tuhan yang sudah melihat lu apa adanya gitu loh, dengan semua kegagalan hidupmu, kecemaran hidupmu, tau gak sih, jatuh bangun hidupmu, Tuhan tuh memberikan nilai yang sangat tinggi sehingga dia mau mati buat engkau. Makanya dari sebuah prinsip inilah kita mencoba untuk mengoreksi apa itu, mengapa kita percaya sesuatu. Ini kan jadi penting, seperti yang tadi gue bilang tadi. Yang pertama adalah dari sosiologis, cepat saja ya. Yang kedua psikologis, tadi kita udah bahas. Yang ketiga religius, yang keempat filosofis. Kita bisa ngomong tentang psikologis, orang tua kita ngomong, kamu harus kaya, supaya papa bisa begini, lain sebagainya. Ada sebuah pesan-pesan nasihat dari teman-teman kita, dari saudara kita, dari budaya sekitar kita. Lalu ini masuk dalam kenyamanan, kedamaian, makna hidup. Dan repotnya, secara religius, itu masuk juga guys. Apa itu tadi? Beberapa gereja dan pendeta tidak sungguh-sungguh mengajarkan Injil. Mereka mengajarkan prosperity gospel. Dia mengatakan, in the name of Jesus, you will be succeed. Kamu akan sukses. Sukses apa? Materi. Dan semuanya terakumulasi. Sehingga mau ngomong tentang filosofis, harusnya semuanya konsisten. Iya, ya benar ya. Bokap gua ngomong begitu, psikologisnya gua juga nyaman kalau gua kaya, kalau gua punya rumah, kalau karir bagus. Secara keagamaan juga mengakomodasi itu, melegitimasi itu, mengatakan bahwa kita diberkati oleh Tuhan dan seterusnya. Secara filosofis konsisten dong. No. Kenapa? Karena semuanya harusnya dilihat bukan dari psikologi, sosiologis, religius, filosofis, bukan, tapi dari Injil Yesus. Injil Yesus melihat bagaimana orang tua kita yang sudah jatuh dalam dosa mempunyai harapan. Kan gitu kan? Kadang-kadang kan anak jadi etalase kebanggaan orang tua. Ngerti nggak sih? Sejak kecil kita tuh didorong untuk melakukan sesuatu supaya ketika kita mencapai targetnya, yang senang itu bokapnya. Makanya selalu kalau berhasil ditanya, siapa dulu babenya, siapa dulu nyokapnya, siapa dulu emaknya, siapa dulu bapaknya. Sadar atau tidak, kita itu masuk dalam sebuah rangkaian relationship yang toksik gitu loh. Ya. Gue juga sebagai orang tua selalu saling mengingatkan, jangan sampai anak-anak ini hanya mengejar sesuatu yang menjadi mimpi bokapnya, mimpi nyokapnya. Oleh karena itu guys, waktu kita bicara tentang ortodoksi, kepercayaan, keyakinan, gue yakin lah ya, siapa sih diri kita hari ini yang gak percaya fakta bahwa Yesus mati buat kita? Siapa sih di antara kita yang nggak percaya bahwa Alkitab firman Allah? Oke lah, kalau misalnya ada yang nggak percaya, nanti kita bisa diskusi. Tapi kalau gue berasumsi semua kita itu yakin mengamini kebenaran ini, totally 100% is true. Bahwa kita ini berharga. Bukan karena apa yang kita dapat. Yes,
Bahwa Tuhan Yesus berkata bahwa janganlah kamu khawatir, lihatlah burung di udara dipelihara. Yes. Kita percaya bahwa Yesus sudah menebus dosa-dosa. Yes, semua fakta itu kita tahu. Tapi problemnya setelah selesai kita webinar malam hari ini, apa yang terjadi? Ya lu buka lagi tuh sekuritas, lu mau investasi lagi, lu terdorong lagi untuk mengejar sesuatu. Why? Karena ini, fakta itu tidak memberikan motivasi. Lu harus menemukan alasan di balik kenapa lu percaya fakta itu, itulah yang memberikan lu motivasi untuk hidup seperti apa yang Tuhan mau. Di slide berikutnya kelihatan formulanya. Fakta ditambah alasan sama dengan motivasi. Bokap gue ya, itu kan dulu almarhum perokok berat. Nah ini gue dengar cerita dari nyokap gue. Nah nyokap gue ngomong, bapak tuh dulu perokok berat. Dia diomongin siapapun dia nggak mau nurut, dia ngerokok terus. Sampai suatu ketika abang gue yang pertama itu lahir. Nah setelah abang gue lahir, bokap tuh berhenti ngerokok. Nah gue tanya dong sama nyokap, kenapa sih? Lalu jawaban bokap gue sangat sederhana dan simpel sekali. Dia mengatakan supaya duit untuk beli rokok, dia bisa tabung untuk beli susu untuk anaknya. Ini menarik ya. Fakta bahwa rokok bisa membuat kita sakit, kita semuanya setuju. Tapi orang yang tahu fakta merokok bisa membuat kita sakit, tidak berhenti merokok kan? Di sini ada yang rokok nggak? Ya, terima kasih buat jawabannya. Ya, tidak usah dijawab. Bahkan ada orang yang sambil ngerokok terus baca di kotaknya. Merokok dapat membuat sakit paru-paru. Merokok dapat membunuhmu. Nah, gue juga kan dulu begitu ya. Lihat merokok, tahu gitu. Fakta itu bahwa merokok bisa membunuh gue, tidak membuat gue itu mau berhenti merokok. Kenapa? Karena gue nggak punya alasan kenapa gue harus hidup. Nah itu poinnya. Cerita bokap gue ini memberikan inspirasi bahwa bokap gue bisa berhenti karena dia ingin anaknya, ini alasannya ya, kenapa dia berhenti. Bukan hanya fakta itu, bukan, tapi karena dia sadar dia mau hidup supaya dia bisa nabung, anaknya bisa hidup. Teman-teman pernah lihat film action nggak sih? Kalau nonton film action itu selalu menarik sekali ya, karena waktu ada mata-mata yang ditangkap, lalu oleh sebuah negara atau sebuah kelompok, itu meminta rahasia dari orang ini. Dia mau disakitin, mau dikasih apa, ayo katakan rahasia negaramu apa. Dia nggak akan ngomong. Jawabannya adalah bunuh saja aku. Nah kalau dibunuh kan dia nggak bisa dapat informasi apa. Dan film action itu selalu luar biasa. Apa yang dilakukan? Orang ini akan nangkep orang-orang yang dia kasihi, betul nggak sih? Anaknya lah, istrinya lah, tangkep. Ya. Terus diapain? Kalau lu nggak mau ngomong, gua akan bunuh. Bukan lu yang gua bunuh anak lu. Dan orang ini langsung berubah kan. Oke. Jangan bunuh anakku. Aku akan beritahu apa yang kau inginkan. Dari situ gue bisa mendapatkan sebuah pesan bahwa fakta ditambah alasan itu memberi motivasi. Dan alasan terbesar yang memberikan motivasi adalah sebuah relasi. Believe it or not, setiap orang akan bergerak dari relasi. Lu kerja, lu cari duit. Lu bisa jujur ngomong bahwa duit itu bukan cuma lu doang. Gue pengen ngebahagiain bokap gue. Gue pengen ngebeliin nyokap gue ini. Gue pengen dianggap bangga, dinilai oke oleh orang lain. Jadi intinya adalah relasi inilah yang akan membuat kita itu bahagia, guys. Nah, waktu kita ngomong quarter life crisis, sebenarnya dorongan kita untuk mencapai target hidup itu adalah apa? Kebahagiaan. Alasan terbesar kita untuk melakukan apa yang menjadi fakta adalah apakah kita bahagia? Nah, Blaise Pascal ngomong begini, dulu manusia memiliki kebahagiaan sejati, tapi sekarang itu hanya berupa tanda dan jejak kosong. Manusia tidak berhasil mengisi kekosongan itu dengan segala sesuatu di sekitarnya. Mencari dari hal-hal di masa lalu apa yang tidak bisa didapati di masa kini. Semua itu tidak cukup karena jurang yang tak terbatas yang hanya bisa diisi oleh objek yang tak terbatas dan kekal, yaitu hanya oleh Allah saja. Jadi
intisari dari QLC di dalam perspektif Injil Kristus adalah krisis itu hanya kita bisa lihat sebagai sebuah kesempatan untuk bertumbuh di dalam Tuhan, ditentukan dari bagaimana relasimu dengan Tuhan hari ini, guys. Selama relasimu dengan Tuhan itu tidak baik, maka ruang kosong itu akan diisi dengan cara-cara berpikir secara psikologi, sosiologi, masa lalu kita, yang akan kita kejar, dan kita punya mimpi, kalau gue dapat nih barang, kalau gue dapat nih duit, kalau gue dapat nih target, gue bakal happy. Is that true? No. No, that's not true. Itu ilusi, tau gak sih? Karena ada the paradox of happiness. Tau gak sih happiness itu? Waktu kita berpikir gue dapat gaji 5 juta, setelah gue dapat gaji 5 juta, seketika dia hilang bahagianya. Kenapa? Karena lu langsung berpikir kalau gue dapat 10 juta. Setelah lu dapat 10 juta, ini paradox of happiness. Begitu lu nyampe di angka 10 juta, hilang bahagianya. Aneh sekali. Ya. Langsung tiba-tiba terpuaskan dan hilang, dan lu langsung menargetkan yang lain, dan terus-menerus begitu. Makanya Calvin pernah mengatakan demikian. Ketika manusia tidak punya apa-apa, dia berpikir dia akan bahagia kalau punya apa-apa. Tapi menariknya manusia setelah punya apa-apa justru tidak semakin bahagia. Karena dia takut apa-apa yang dimilikinya hilang daripadanya. Gue ulang lagi kalimat ini ya. Manusia berpikir kalau dia tidak punya apa-apa dan berharap dia punya apa-apa, dia bakal bahagia. Setelah dia punya apa-apa, dia tidak semakin bahagia karena dia takut apa-apa yang dimilikinya hilang daripadanya. Jadi manusia setiap kali berjalan dalam hidup ini akan selalu mengalami kehilangan demi kehilangan. Calvin mengambil sebuah kalimat yang sangat menarik. Maka manusia yang memiliki Kristus, dia punya segalanya karena Yesuslah yang tidak dapat hilang dalam diri semua orang yang percaya kepadanya. Wow, that's amazing. Luar biasa, saya bilang betul. Ya. Kitab Roma mengatakan baik penganiayaan, baik sakit penyakit, baik penghulu di angkasa, di langit yang di bawah, penindasan, tidak akan pernah dapat memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Kristus Yesus. Yes, then totally 100% amin. Selama kita hidup dalam dunia ini, kita akan terus mengalami kehilangan demi kehilangan. Dan lu kalau berharap memegang sesuatu yang tidak dapat hilang, justru waktu lu menggenggamnya, lu tidak semakin bahagia. Karena lu terus akan memaksa apa yang lu genggam ini tidak dapat hilang dari dirimu. So if you want to let God do the business, you have to let go in your hand. Kalau lu mau Tuhan yang beracara dalam hidupmu, lu harus lepaskan apa yang lu anggap bahagia di dalam hidupmu dan hanya menggenggam Yesus, sumber kebahagiaan yang sejati. Sekali lagi ya guys, ya, gue bukan ngomong selalu pegang Yesus, terus lu nggak ngapa-ngapain, kagak. Tapi orang yang pegang Yesus, dia akan habis-habisan bagi Yesus. Melalui apa? Melalui pekerjaannya. Melalui apa? Melalui relasinya. Melalui apa? Melalui talenta yang dia percayakan. Dia akan hidup, bergerak melalui passion. Melalui orang yang bergairah. Lu bekerja bukan sekedar mau dapetin duit di akhir bulan. Lu bekerja karena passion, karena lu tahu Tuhan panggil lu untuk bekerja di sana untuk jadi berkat. The witnesses of Christ, untuk menjadi saksi bagi Kristus. Lu bergerak dari hati Yesus. Lu tahu nggak sih? Kalau kantor buka jam 8, jam 7 lu udah nongkrong. Kalau orang lain lihat jam pengen cepet-cepet pulang, lu pikir yang penting kerjaan gue udah kelar. Kita nggak ada lagi ngomong I hate Monday. Enggak, setiap hari hari yang baru untuk gue berkarya bagi Kristus. Kisah ini menjadi renungan kita malam hari ini. Dari tadi pendahuluan ya, ini baru masuk renungannya. Maaf ya, kita akan sampai selesai jam 11:30 malam ya. Enggak. Ini yang bagiannya. Jadi Abraham, Ishak, Yakub itu punya anak 12 anak. Salah satunya Yusuf. Dan ini menjadi poin highlight gue di bagian yang kedua, melihat dari Injil Kristus tadi ya. Nah, kalau kita tahu kisah Yusuf ini kan menarik ya. Saya kasih judul ini Providensi Allah. Karena di dalam Keluaran pasal yang ke-15, Kejadian pasal 15, dikatakan demikian, ketahuilah ya dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing. Ini jauh sebelum pasal 45, 42 atau 45, ketika mereka mengalami kelaparan dan mereka harus hijrah.
Ya, harus hijrah ke Mesir. Ya. Tetapi kalimat itu sudah jauh dikatakan oleh Tuhan. Kejadian 45 sampai ayat 5. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati, janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini untuk memelihara kehidupan. Allah menyuruh aku mendahului kamu. Kejadian 50 sampai ayat 20 ini ayat yang sangat luar biasa, sering kita tahu. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Engkau mereka-rekakan yang buruk, tapi Allah mereka-rekakan yang baik. Yusuf mengalami fase krisis yang lebih dari quarter life, guys. Rasanya itu nggak pernah up. Ya. Kalau saham tuh merah, terus nggak IHSG itu nggak pernah naik gitu. Ya, ada naik dikit itu langsung jatuh lagi. Jatuhnya langsung wah luar biasa deh. Ya. Tapi di dalam kehidupan inilah kita bisa melihat orang banyak bertanya, di manakah Allah saat semuanya ini terjadi? Apa itu yang terjadi? Penggenapan janji, percobaan pembunuhan, transaksi tentang karena keserakahan, penipuan yang kejam terhadap orang tua, kelaparan yang dahsyat, pengkhianatan, ketidakadilan, manipulasi. Di manakah Allah saat semua ini terjadi? Mungkin berapa banyak teman hari ini juga bertanya, di manakah Allah saat aku tidak mencapai target hidupku? Di manakah Allah pada waktu aku itu diketawain sama orang lain karena aku tidak seperti yang mereka inginkan. Di manakah Allah saat sudah usia tertentu, gue masih belum punya pasangan. Di manakah Allah saat segala sesuatu yang aku anggap baik, itu tidak pernah terjadi, terrealisasi dalam hidupku. Di manakah Allah saat semua ini terjadi? Tapi dalam Kejadian 50, ketika melihat ke belakang, Tuhan tuh sedang merangkai sesuatu. Itu yang gue bilang ya, kita itu bisa memperhatikan pekerjaan Allah, tapi tidak mengakui. Kita bisa melihat the word of God, kita bisa mendengar suara Tuhan, tapi kita nggak memperhatikan. Ya. Jadi hari ini gue minta kita untuk mundur sejenak dan melihat apa yang terjadi dalam masa lalu. Karena Soren Kierkegaard mengatakan demikian, life can only be understood backwards, but it must be lived forward. Hidup hanya bisa dipahami dengan melihat ke belakang, guys. Dan apa yang lu lihat di belakang dan lu melihat Tuhan hadir di sana untuk merangkai sesuatu dalam hidupmu. Hari ini lu jalani hidup ke depan dengan bagaimana engkau melihat bahwa di dalam keterpurukan hidupmu yang paling dalam, titik nadir yang paling dalam sekalipun lu diketawain sama orang, lu gagal, lu frustrasi, tapi di sana tetap Allah hadir. Lu bisa ngelihat ke depan, Allah yang hadir itu sedang merangkai dalam hidupmu sesuatu. Dan lu harus lihat ke depan dengan sebuah pengharapan bahwa Allah yang hadir di masa laluku adalah Allah yang memegang masa depanku. Kalau lu percaya bahwa Allah memegang masa depanku, hari ini lu do the best and let the result is in his hand. Dan hasilnya hanya di dalam tangan Tuhan. Kegagalan kita di dalam Tuhan tak membuat rencananya gagal, guys. Sebaliknya keberhasilan kita di luar Tuhan justru adalah awal dari kegagalan hidup kita. Siapa yang bilang orang yang percaya Yesus hidupnya selalu akan berhasil? No. Tapi selama lu trust and obey, come on man, percaya dan taat. Itu nggak sih Abram tuh diminta keluar dari tanahnya, pergi ke tempat yang dia nggak tahu. Beda banget sama Musa waktu dipanggil memimpin bangsa Israel. Apa yang dilakukan Musa? Dia bergen. Dia tawar-menawar. Lu tahu nggak apa bedanya? Karena Abram masuk dalam sebuah iman dengan kepolosan. Tidak ada lagi baggage di dalam dirinya. He only trust God will lead the way. Tapi Musa, dia punya pengalaman jadi putra mahkota, dia pernah punya pengalaman di kerajaan, dia punya pengalaman mendapatkan banyak fasilitas. Begitu dipanggil oleh Tuhan, dia ngomong, aku nggak bisa ngomong. Aku nggak bisa ini, aku nggak bisa itu. Kenapa? Karena masa lalunya tidak dilihat dari bagaimana Tuhan merancang masa lalunya. Tapi Abram melangkah. Apakah Abram berhasil? Nah, tapi sekali lagi, kegagalannya pun tidak pernah menggagalkan rencana Allah. Hari ini, gue sih mendorong kita untuk apa ya? Untuk mengerti dulu rencana dan tujuan hidupmu gitu. Lu dipanggil untuk apa? Lu dipanggil untuk memuliakan Dia. Lu dipanggil untuk menyenangkan hatinya. Fokus hidupmu adalah tepuk tangan Yesus, tepuk tangan Bapa di surga. Kalau fokusmu di sana, ada sebuah rangkaian peristiwa di mana lu bisa jatuh. That's okay. Lu jatuh. Yesus ada di sana, dia bilang bangkit. Ayo maju lagi, melangkah lagi, coba lagi. Ya, lu kerjaan di sini gagal. That's okay. Ayo, jangan putus asa.
Kita kerja lagi. Jangan fokus pada hasilnya, tapi lu tahu lu panggil untuk memuliakan Tuhan. Melalui apa? Di dalam kegagalanmu, lu menemukan damai dan sukacita. Iya. Di dalam pelayanan, kalau lu tahu dipanggil oleh Tuhan untuk pemuritan, udah setahun, 2 tahun, 5 tahun, kok hasilnya gini aja ya? 5 aja. Ya nggak apa-apa, selama lu tahu lu Tuhan panggil, lu udah berhasil ketika lu taat dan percaya. Tahu nggak sih, suatu orang misionari pernah diundang untuk presentasi di gereja kami. Dia adalah keturunan yang kedua. Jadi bokapnya duluan, lalu anaknya lahir di tempat pedalaman itu ya guys ya. Lalu akhirnya bokapnya mati, anaknya ngelanjutin. Nah anaknya ini sudah punya anak di sana juga. Ya, lalu diundang, lalu dia presentasi. Satu kali ada satu orang tanya, Pak, setelah bapakmu dan kamu ada di sana, berapa jiwa yang sudah diselamatkan? Coba lu tebak deh. Ya, ini bukan tebak-tebak sesukamu ya, bukan TTS. Coba tebak. Berapa jiwa yang diselamatkan? Itu tau nggak jawabannya apa? 0 guys, 0. Tuh nggak sih waktu dia ngomong 0, orang kan ngomong begini, terus lu ngapain bro di sana? Lu cabut dong. Tahu nggak sih misionaris ngomong apa? Enggak. Tuhan nggak suruh kami pergi. Dan kita akan stay. Even sampai anak gua jadi gede dan gua modar, gua mati, anak gua ngelanjutin. Mungkin dialah, di tangan dialah kita akan menuai. Kita nggak tahu. Tapi selama Tuhan minta kita ada di sana, gua akan tetap ada di sini. 40 orang penulis dari berapa kalangan. Alkitab menjadi kitab yang sangat luar biasa. 5.000 salinan dan seterusnya, penganiayaan umat Kristen dan pembakaran kitab-kitab suci. Wikipedia mengatakan 23 Februari 303 Diocletian, seorang kaisar, memerintahkan untuk menghapuskan semua gereja, Alkitab dibakar dan seterusnya. Lu tahu nggak sih, perjalanan panjang yang luar biasa. Banyak orang ngomong, abis nih Kristen nih, abis nih. Nggak akan ada lagi Alkitab, you know nggak? Sampai hari ini lu pegang mujizat Tuhan, providensia Tuhan, bukan mujizat, providensia Tuhan, Tuhan pelihara. Gue kasih contoh yang lain. Ini alam semesta. Ini biasanya kalau kita ngomong tentang apologetika, who made God? Ya, dari semua rangkaian ini, kalimat planet-planet ini, seorang fisikawan namanya Sir Isaac Newton mengatakan the most beautiful system of the sun, planets, and comets could only proceed from the counsel and dominion of intelligent and powerful being. Itu nggak sih, Immanuel Kant pernah ngomong sebuah teori yang menarik. Kalau lu mau ngomong Allah itu nggak ada, jangan cuma ngomong bahwa benda-benda semesta itu diciptakan oleh seorang pribadi, bukan. Tapi yang luar biasanya, benda-benda yang ada itu bergerak dengan sangat teratur. Tahu nggak sih, kalau bukan tangan Tuhan, itu nggak mungkin. Kehidupan manusia membutuhkan atmosfer yang benar di bumi, 21% atmosfer dan seterusnya. Bumi dilindungi oleh planet yang lebih besar yang melindungi dari komet. Jarak bumi dengan matahari sangat mempengaruhi kehidupan dalam bumi. Ini contoh sedikit saja untuk melihat bagaimana tangan Tuhan merangkai, bukan hanya sejarah, Alkitab itu dipelihara oleh Tuhan, alam semesta juga ada di dalam tangan Tuhan. John Piper dalam sebuah bukunya The Explicit Gospel mengatakan semakin Anda memikirkan tentang Allah melalui penyataan firman, semakin jelas Anda melihat bahwa tujuan Allah dalam menciptakan dunia ini adalah untuk menunjukkan nilai dari kemuliaannya sendiri. Lu tau gak sih maksudnya? Kenapa sih gue gambarin ini? Ini bukan cuma kisah Yusuf, guys. Ya. Ini adalah kisah kehidupanku dan kehidupanmu yang hidup dalam dunia ini. Lu setiap hari itu bisa menikmati dan merasakan tangan Allah yang merangkai semua planet ini, tata surya ini. Sehingga waktu lu bangun pagi nggak ada alasan untuk nggak ngomong thank you Tuhan gitu loh. For the day that the Lord has made. Bentar ya, ada iklan. Kolose 1 ayat 13-16, Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia.
Jadi sehancur apapun dan secomplicated apapun hidupmu hari ini ada di tangan Tuhan. Dia akan merangkainya. Quarter life crisis adalah bagian dari hidup untuk kita melihat bahwa tangan Tuhan menyertai hidupmu. Maka Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut sebab aku ini pengganti Allah. Kejadian 50, 19-20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat, tetapi Allah telah merekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Teman-teman, saya akan berhenti di sini supaya kita ada waktu untuk Q&A karena saya takut nanti terlalu malam. Fase kehidupan memang kita perlu punya hikmat untuk melihat ya. Tidak ada yang salah dengan merencanakan, tidak ada yang salah dengan menabung, berinvestasi, tidak ada yang salah dengan sebuah mimpi. Tapi malam hari ini gue mau mendorong kita untuk memikirkan semuanya itu dari hatinya Yesus. Hatinya Yesus yang bahkan waktu dia datang ke dalam dunia ini, tahu nggak, Alkitab ngomong untuk menaruh kepalanya pun dia nggak punya, guys. Sang putra mahkota, sang raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan, Yesus namanya. Lu tahu nggak? Untuk menaruh kepalanya sendiri, dia nggak punya. Gue yakin sih, ini bukan masalah tentang teologi penderitaan, teologi kemiskinan, dan lain sebagainya. Tapi gue yakin bahwa Sang Kristus sedang mempertontonkan sebuah kehidupan yang indah. Bahwa keindahan itu bukan diatur oleh apa kata dunia. Keindahan itu diatur di dalam sebuah relasi kita di dalam Kristus. Itu tadi. Selama lu fulfill, selama lu contentment, selama lu puas dengan kasih Yesus, lu bergerak. Dan gue yakin apa yang lu kerjakan dengan karya-karyamu bagi Yesus, Tuhan akan melihat dan menilai itu sebagai sebuah bentuk berkat di mana kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Makanya pekerjaan itu bukan hanya mengejar berkat, tapi juga berpikir membagikan berkat. Seringkali kita hanya mengejar berkatnya, sehingga kita tidak lagi punya hati untuk memberi. Padahal ketika Tuhan mempercayakan sesuatu, ini bukan hanya untuk sekedar memperkaya diri, tapi bagaimana kita bisa memberkati orang lain melalui karya yang kita bisa lakukan dan kerjakan. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita sekalian, teman-teman sekalian, dan saya berharap melalui perenungan kita malam hari ini, kita semakin yakin bahwa di dalam krisis kehidupan, tidak hanya quarter life crisis, hari ini kita memikirkan bahwa perjalanan hidup setiap harinya adalah sebuah krisis di mana Injil Yesus itu memberi sebuah jawaban dan pengharapan. Bahwa selama lu punya pengharapan di dalam iman, Alkitab mengatakan seperti sebuah sau, jangkar, gak akan kemana-mana. Walaupun situasi yang tidak baik, hidup lu akan tetap baik-baik saja selama lu akan ada di dalam kasih Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami serahkan dan bersyukur buat firman-Mu. Kami serahkan pertanyaan tanya jawab pada malam hari ini. Kiranya firman yang sudah dibagikan ini menolong kami untuk semakin yakin panggilan kami di dalam dunia ini, yaitu untuk memuliakan Engkau, dan apapun yang Tuhan percayakan, tugas tanggung jawab kami bukanlah menentukan hasilnya, tetapi kami memberi yang terbaik, dan kami yakin orang yang menghormati Engkau, Tuhan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Walaupun kami bisa gagal, bisa jatuh, tetapi kegagalan kami tidak mungkin menggagalkan rencana-Mu, dan ajar kami untuk hidup di dalam panggilan-Mu, dan mengejar apa yang menjadi kerinduan-Mu. Ini doa kami, Tuhan, berkati Pastor L, berkati Fire Community, dan semua teman-teman yang hadir pada malam hari ini, supaya hati kami membaras demikian, untuk bekerja bagi kerajaan Tuhan, bekerja bagi kekekalan. Karena waktu tidak lama lagi, selama masih ada siang, kami ingin berkarya, karena akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus, Tuhan kami, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan memohon. Amin. Ada 2 pertanyaan, Pastor. Oke, yang pertama. Yang pertama yaitu hari-hari ini lagi ngetren istilah culture hustle. Apakah culture hustle ini adalah bagian dari KLC? Culture hustle itu Apakah? Budaya yang mendorong seseorang untuk bekerja tanpa henti, kapanpun dan dimanapun itu. Oke, jadi culture ini tuh sepertinya ada dalam masa muda yang harus bekerja. Iya. Silakan Pastor, waktu kami persilahkan. Oke, thank you. Pertanyaannya sangat baik ya. Teman-teman, memang kita ini kan
bergerak dalam sebuah kebudayaan tertentu. Tapi kita harus tahu gini guys, waktu kita melihat sebuah budaya, bentuknya apapun, itu selalu akan ada spirit di baliknya. Jadi ada spirit itu kalau kita ngomong spiritisme itu selalu ada semangat. Makanya inilah yang kadang-kadang juga menjadi otokritik bagi gereja. Karena gereja itu kadang-kadang ada di dalam dua ekstrim. Ekstrim yang pertama adalah dia nggak bisa mengcapture dan melihat budaya, lalu memberikan jawaban terhadap budaya. Dan kedua adalah gereja itu bukan hanya tidak bisa melihat, tapi gereja tidak menciptakan budaya yang baru. Ya. Makanya teman-teman kayak Pastor L, kayak almarhum Pastor Reddit, dan teman-teman yang lainnya, sebenarnya kan Pastor Kristo misalnya, sebenarnya kan semangat kita tuh itu ya, membuat sebuah budaya baru di dalam budaya yang ada di zaman ini. Ya, budaya apa itu? Budaya bahwa ada Injil yang menggarami. Makanya kan kalau gereja itu hambar dengan apa lagi gitu ya, media sosial, anak muda, dunia ini diberikan rasa. Nah, anak muda ini kan butuh rasa. Nah, rasa ini kadang hanya diisi oleh itu tadi, budaya tertentu. Salah satunya tadi, ya, sebuah budaya di mana orang tuh didorong untuk bekerja. Sekali lagi gini ya, bekerja tanpa henti itu kan sebenarnya dalam satu sisi, kalau lihat dalam porsinya, tidak ada yang salah dengan budaya bekerja. Itu sangat baik, karena Tuhan juga meminta kita untuk bekerja. Tapi ingat, selalu akan ada sabat. Kita ini menemukan rest nggak? Menemukan istirahat nggak? Nah, istirahat itu jangan cuma dipahami di dalam waktu berhenti. Nah, tapi rest itu adalah kita ini sudah konten, tahu nggak sih? Orang yang kerjanya banyak gitu ya, kerjanya luar biasa, itu belum tentu juga hatinya nggak rest. Tahu nggak sih maksudnya? Kalau ngomong tentang Yesus aja lah ya, Yesus itu kan pekerja keras. Ya. Dia bekerja dari satu tempat, dia jalan, dia preaching, dia menyembuhkan. Kerjanya luar biasa, tapi ingat, dia selalu punya waktu pagi-pagi benar, dia berdoa. Ya, dia tahu bahwa apa yang dilakukan walaupun dengan bekerja sangat keras, dia lakukan itu tadi, sumber pertamanya itu jelas gitu, bahwa sumber pertamanya adalah dia melakukan kehendak Bapa kan. Kan repotnya adalah waktu kita ini masuk dalam culture hustle tadi ya, dorongan untuk bekerja, alih-alih kita sedang ngomong mengejar sesuatu, kita justru kehilangan sesuatu gitu loh. Ini kalimat bagus ya statementnya dari Fast and Furious. Mungkin ada yang pernah dengar waktu podcastnya William Tanuwijaya, ya, CEO-nya Tokped ya, yang diwawancara sama brother Deddy Kobuzer. Ya. Dia ngomong sebuah kalimat bagus ya. It is better to have 50% of something than 100% of nothing. Lebih baik dapat 50% dari sesuatu yang ada daripada 100% dari ketiadaan. Dan gua meng-capture kalimat itu dengan begini, 100% ketiadaan itu apa sih maksudnya? 100% ketiadaan tuh waktu lu bekerja tidak untuk Yesus gitu. Waktu lu bekerja hanya untuk membangun kerajaan dirimu sendiri gitu. Makanya budaya bekerja itu bagus, tapi muncul motivasi itu dari apa? Dorongan apa yang harus kita bekerja? Karena gini ya, ini juga otokritik buat hamba Tuhan. Kadang-kadang hamba Tuhan atau pekerja ya, saya nggak nyebut namanya ya, mengatakan bahwa ini udah panggilan gue udah bisanya begini gitu loh. Tapi akhirnya hidup dalam sebuah perangkap zona nyaman, tau nggak sih? Ya gue udah begini. Ini kan pandemik. Gue nggak bisa ini, gue nggak bisa itu. Akhirnya ya sudah, dia stuck di sana. Dia nggak kayak eksplorasi panggilan gue yang lain. Guys, gue merintis channel YouTube. Itu baru waktu awal-awal pandemik. Itu luar biasa susahnya. Ya. Susahnya luar biasa. Nggak usah aneh-aneh lah. Kalau ada Alkitab ngomong, barang siapa yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal diri, memikul salib. Lu tahu nggak sih menyangkal diri gue itu apa? Menyangkal diri gue adalah waktu gue pertama kali buat TikTok, tau nggak sih? Itu benar-benar bukan gue banget sih. Siapa gue bisa bikin TikTok? Kalau lu lihat hasilnya, itu hasil dari ratusan kali gue mencoba untuk ngomong di depan kamera, guys. Dan itu melalui banyak bully, melalui istri gue, melalui anak-anak gue, dan ngomong papa tuh nggak cocok gitu. Tapi buat gue ya bukan masalah TikTok cocok nggak cocoknya gitu. Tapi gue mau punya semangat. Semangatnya adalah hashtag lanjutkan. Ayo kita lanjutkan gitu loh. Membuat sebuah budaya yang baru. Makanya guys, gue mendorong kalian untuk bekerja. Ayo kita bekerja tahu, tapi harus tentukan dulu rest dulu. Rest tuh di mana? Di hati Tuhan. Lu udah cukup dulu.
Jadi setiap kali lu bekerja, lu tahu bahwa apa yang lu kerjain tuh semata bukan untuk diri lu gitu loh, tapi untuk Tuhan. Baik, luar biasa. Jadi teman-teman yang tadi sempat memberikan pertanyaan, dan untuk kita semua yang bekerja, yang masih kuliah, ataupun yang hari-hari ini sedang mengalami banyak hal dari hidup kita, benar yang tadi dikatakan Pastor ya, Kak Iren ya, harus tahu restnya, mantap. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Oke, pertanyaan yang kedua, gimana caranya kita yakin bahwa yang kita jalanin atau yang kita pengen tuh sesuai sama apa yang Tuhan mau? Oke, silakan Pastor. Minta tolong ditayangkan. Iya, sampai ini ya, nervous lihat wajah kalian yang cantik soalnya. Oh. Tolong ditayangkan slide saya yang terakhir. Oke, nah ini dia. Jadi teman-teman kalau mau tanya, ini pertanyaan yang paling sering ditanya sih. Gimana gua tahu panggilan gua? Sekali lagi gini ya. Panggilan lu udah kelar, udah selesai ketika lu ada di dalam Tuhan, itu betul penting. Jadi calling itu ada dua hal. Yaitu yang pertama, to be the son of God, menjadi anak Allah, which is we are now, kita adalah anak Allah. Yang kedua adalah to do the will of God, yaitu melakukan kehendak Bapa. Setelah kita jadi anaknya, kita melakukan kehendak Bapa. Nah, bagaimana kita bisa melakukan kehendak Bapa itu? Begitu kita ngomong tentang kehendak Bapa, maka ada konsekuensi di balik kita melakukan kehendak Bapa itu. Nah, itu yang putih, yang kuning tuh, ya. Konsekuensi. Nah, ini kita harus tahu dulu. Kenapa? Karena iman Kristen tuh selalu bergerak. Iman Kristen itu selalu dinamis. Karena dia dinamis, dia pasti kreatif. Ini gue selalu suka banget dengan bagian ini. Karena yang menggerakkan kasih itu nggak mungkin dia stuck dalam satu model, satu gaya, stuck hanya begitu terus. Makanya kasih itu lawannya adalah ritualisme, legalisme. Orang yang bekerja hanya karena aturan dan ketaatan. Jadi kalau dia nggak punya job desk, dia akan ngomong, job desk gue kan udah ini. Nah, orang seperti ini hanya bergerak dalam legalisme. Tapi orang yang bergerak dari kasih, dia akan selalu berpikir bagaimana dia bisa melakukan sesuatu yang lebih baik, yang lebih baru. Makanya ada dinamis. Ya, tahu nggak? Kalau lu punya pacar lu setiap kali ulang tahun cuma ngasih lu coklatnya yang sama lagi. Gue curiga di rumahnya dia pernah beli coklat yang buy one get 10. Jadi dia beli satu, bonusnya 10. Jadi tiap tahun dia kasih coklat yang sama. Bagi dia adalah, lu ulang tahun, gue kasih coklat, tugas gue selesai. Itu namanya bukan cinta. Ya. Itu hanya aturan saja, hanya kewajiban. Tapi kalau lu cinta, lu masih pikir, kalau dia coklat, tahun depan nggak coklat lagi dong. Ya bunga kek, ya iPhone 12 kayak MacBook Air gitu. Dia pasti berpikir begitu. Nah, karena dia mengasihi, dia dinamis, karena dia dinamis jadi dia kreatif. Karena dia kreatif selalu ada konsekuensi. Konsekuensinya apa? Dia harus keluar dari zona kenyamanan. Nah, ini gimana lu bisa tahu panggilan lu? Pertama, to be the son of God, udah, oke. Ya, sekarang to do the will of God. Oke, sekarang kita tahu nih, apa sih yang Tuhan percayakan kepada gua? Misalnya contoh ya, ini maaf ya buat siapa sih tadi yang bawa acara? Ya itu ya dua wanita cantik tadi ya. Dipercaya nih jadi host ya, jadi pembawa acara, bisa nyanyi. Kalau memang Tuhan kasih lu talenta itu, akan eksplorasi. Masa tiap tahun gini terus sih nyanyinya? Masa tiap tahun begini terus sih jadi hostnya? Selalu akan punya satu dinamis, dia akan bergerak. Tuhan, apalagi yang engkau mau melalui suara saya, apalagi yang engkau mau melalui apa yang Tuhan percayakan. Dan itu selalu menuntut apa? Selalu menuntut konsekuensi. Makanya kalau kita tahu ini panggilan kita, selalu ada passion. Passion kita tuh bukan hanya mengerjakan, tapi mengeksplorasi. Ya, makanya yang ketiga ada kapabilitas tuh yang hijau. Ya, artinya apa? Lu selalu improve, lu selalu bergerak. Makanya ya, kenapa kita dipanggil murid, guys? Karena murid itu sebuah identitas di mana berdasarkan fungsinya. Murid akan selalu belajar. Karena dia selalu belajar, dia selalu akan punya kapabilitas yang lebih dan lebih lagi. Gue juga bukan ngomong terus kita harus punya segala kemampuan, enggak. Ya. Nah, kemampuan ini kemudian dipakai oleh Tuhan melalui apa? Komunitas. Komunitas itu menjadi apa ya? Suaranya Tuhan, tau nggak sih? Kayak ngomong gini ya, gua kayaknya ya dipanggil untuk nyanyi, guys. Wah, terus gua les, gua belajar, terus gua nyanyi di Komsel. Ya, setiap kali nyanyi orang tutup telinga, guys. Terus kayaknya enggak deh. Apakah gua langsung berhenti? Enggak. Konsekuensi kan? Gua tetap terus belajar lagi.
improving myself. Terus tanya lagi komunitas, gimana? Kayaknya enggak. Nah, dari situlah kita tahu, oh iya, berarti talenta gue nggak di sana. Jadi teman-teman harus memastikan dulu panggilan kita ini bukanlah sekedar untuk mencapai profesi tertentu, ya. Tapi panggilan kita adalah untuk mengeksplorasi apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Ya ini kan mungkin beberapa teman tuh jadi kayak gini loh. Ada orang yang kuliah manajemen, kuliahnya ekonomi, ya, kuliahnya akuntan, kuliahnya arsitek, kuliahnya sastra Inggris, terus kerjanya marketing. Marketingnya itu tadi apa, asuransi jiwa, asuransi ini. Nah kan pertanyaannya apakah nggak boleh? Boleh-boleh aja, tapi kan perlu tanya, jangan sampai jawaban lu begini. Jawaban lu adalah daripada gua nggak kerja. Enggak, harusnya jawabannya nggak gitu. Jawabannya adalah gua tahu bahwa mungkin gue bisa salah memilih sebuah jurusan. Tapi kita tuh bisa punya proses kan. Makanya kan butuh proses untuk tahu, mengeksplorasi. Loh, setelah gua ngomong, ternyata orang, Pastor L ngomong begini. Bro, setiap kali lu ngomong ya, orang tuh kayak ke-influence. Kayak lu punya sebuah kemampuan. Nah, lu pakai itu untuk eksplorasi. Konsekuensinya apa? Lu belajar. Lu buka TEDx kayak, lu buka YouTube lah. Ya, lu senam muka kayak, senam ngomong, lu mulai ngomong, lu rekam. Tau gak sih? Dengan cara apa? Dengan cara begitu, lu bisa jadi satu marketingnya Tuhan, tau gak sih? Marketingnya Tuhan dari mana? Itu tadi, lu bisa jadi marketing asuransi dan lain sebagainya. Jadi kesempatan-kesempatan itu untuk jadi witnesses of Christ. Nah, jadi dari 4 itu sebenarnya ada beberapa hal yang lain. Tapi minimal dari 4 itu lu bisa tahu panggilan gue tuh apa. Caranya adalah lu masuk, ya, lu coba, ya. Ada konsekuensi, lu keluar dari zona nyaman lu. Ya, setelah itu kapabilitas lu meningkat atau enggak. Nah, komunitas ini menjadi konfirmasi enggak? Setelah lu tentunya berdoa ya. Dan lu tahu bahwa in our direction, langkah kita, jurusan kita udah pasti. Destinasi kita adalah witnesses of Christ, menjadi saksi bagi Kristus. Di manakah kita efektifnya? Karena nggak banyak orang loh, seperti kedua wanita yang cantik dan pintar nyanyi ini, nggak banyak orang gitu loh yang bisa kayak gini loh. Ada orang ya, nggak usah ngomong, lihat mukanya aja bisa senyum. Ya nggak kayak gue, orang kalau lihat muka gue mungkin langsung kayak gimana gitu ya. Tapi begitu gue ngomong, waduh, biasanya ada orang langsung meleleh. Makanya kalau lu nanya mantan gue berapa, jangan ngomong tunggu ya, istri gue di mana ya. Oh jauh, oke, aman. Ya, jadi gitu guys. Oke, itu jawaban gue. Oke, luar biasa ya Kak ya, jawabannya langsung ke sasaran. Mantap. Oke, setelah ini kita akan ada sesi foto bersama, tetapi sebelum itu, Pastor kami persilakan untuk closing statement. Closing statement, oke. Closing statement gue, mungkin kalimat yang gue posting hari ini deh. Memilih untuk hidup bagi Kristus tak lamanya berujung pada keberhasilan. Mereka yang berhasil tanpa Kristus sesungguhnya telah gagal untuk memahami arti hidup. Gue ulang ya. Memilih untuk hidup bagi Yesus tak selamanya akan menuai keberhasilan. Tapi mereka yang berhasil di luar Kristus sesungguhnya telah gagal untuk memahami arti hidup yang sejati. Karena kesuksesan kita itu justru ketika kita hadir di dalam kasih Yesus. Kita sudah berhasil, kita sudah sukses. Di dalam hati Yesus itulah kita berkarya ya buat orang lain. Sehingga orang bisa lihat apa sih? Bukan elu, tapi Yesus yang hadir dalam hidup. Karena ada lagunya bagus ya. Ku harus makin berkurang. Ya, dia harus makin bertambah. Betul nggak sih? Nama Yesus saja disembah. Ku di tempat paling belakang. Itu lagu keren banget, lagu sekolah minggu guys. Tapi itulah rinduan kita, tau nggak sih? Kita ada di tempat paling belakang, kita semakin kecil, dan Yesus yang semakin besar. Tuhan Yesus memberkati. Soli Deo Gloria.